Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, salamnya dijawab je. Apa gara-gara tahu kalau hukumnya fardu kifayah ya, diwakilkan saja Pak Ustadz itu. Fardu kifayah katanya. Dijawab je yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala suka hitungan yang ganjil. Maka sekali lagi dijawab, yang jawab salam insyaallah panjang umur, sehat walafiat, bisa berjumpa kembali Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Wa qala aydan, tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sanah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, terutama Bapak Ketua DKM Masjid Subul Salam dan juga Ketua Yayasan, beserta bapak-bapak, para bini sepuh, bapak ibu, jamaah rahimakumullah. Mari bersama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berjumpa kembali di masjid yang kita muliakan ini dalam rangka menunaikan ibadah, berbagi, mengabdi sebagai hamba terhadap Rabb-Nya. Salat Isya tadi kita alhamdulillah sudah berjamaah, dan insyaallah nanti kita lanjutkan salat tarawih. Dengan penuh harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita seluruhnya tidak terkecuali bukan hanya diterima oleh Allah, tapi senantiasa mendapatkan ridha-Nya. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita sudah berada di malam yang ke-13 di Ramadan. Di bulan Ramadan kita diingatkan peristiwa turunnya Al-Quran. Dan turunnya Al-Quran itu dijelaskan di surat Al-Qadar yang sudah kita bacakan tadi. Firman Allah yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Apakah malam Al-Qadar itu? Jawabannya adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Di mana ketika kita beribadah di malam itu, nilainya di sisi Allah lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk turun, dipimpin oleh malaikat Jibril,
untuk memberikan apresiasi kepada hamba Allah Muhammad yang senantiasa istiqomah ibadahnya. Maka dalam kesempatan yang mulia ini apa makna Lailatul Qadar secara perspektif tasawuf atau ilmu hakikat? Jamaah rahimakumullah, maka tadi Al-Fakir mengutip sabda Nabi, tafakkur sa'atan khairun min ibadati sanah. Berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidurnya orang alim lebih utama, lebih baik daripada ibadahnya orang yang jahil. Ibadah 1 malam di Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau kita pahami sederhana, dengan pemahaman secara sederhana, Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar, terjadinya di bulan suci Ramadan. Artinya malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi turun di akhir 10 hari Ramadan, bisa di pertengahan 10 hari Ramadan, bisa pula di awal Ramadan. Karena dalam riwayat Al-Quran turunnya di tanggal 17 Ramadan. Sepakat Pak Bu? Coba masalahnya yang sering kita pahami mungkin sampai hari ini, bahwa Lailatul Qadar itu adalah satu peristiwa atau satu masa di mana Allah menentukan ketentuan-ketentuannya untuk manusia, sehingga kita pahami bahwa Al-Qadar itu ketika datang tandanya angin yang berhembus kan itu. Ketika di malam hari, apalagi di malam yang ganjil, ketika angin yang mengalir deras, air yang mengalir deras tiba-tiba berhenti kan gitu. Suasana hening, langit cerah, bahkan boleh jadi di malam yang gelap itu tiba-tiba muncul cahaya terang benderang tanpa lampu. Seperti itu ya kira-kira paham kita. Jadi kita seakan-akan tanda alam itu menentukan datangnya malam Lailatul Qadar. Ustadz bertanya, Bapak Ibu selama ini umur sudah tua ini kira-kira sudah menemukan tanda-tanda itu apa belum? Di malam hari kita keluarlah misalnya di malam yang ganjil di pinggir laut misalnya, atau di puncak gunung sekali, dalam rangka ingin melihat tanda-tanda fenomena keajaiban malam Al-Qadar, yang tandanya di malam itu akan ada cahaya yang gemerlap kan gitu. Sudah pernah apa belum Bapak Ibu? Belum. Berarti belum pernah menemukan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Oh, ketawa, alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, dalam perspektif ilmu hakikat Bapak Ibu, bukan itu maksudnya. Maka ilmu ada 2 jalur, ilmu syariat dan hakikat. 2 kacamata itu harus kita pegang dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita memahami sesuatu itu hanya 1 kacamata, kacamata syariat tanpa kacamata hakikat. Maka siapa yang dinisbatkan seorang pendusta yang mata 1 itu, dan jalaknatullah. Maka kita sebagai umat Muhammad mengikuti jejak Rasulullah SAW, harus sunnahnya harus lahir batin, memahami ilmu syariat juga ilmu hakikat, tidak bisa dipisah Bapak Ibu. Maka malam hari ini apa yang dimaksud Lailatul Qadar? Lailah dalam sisi bahasa artinya adalah malam. Malam itu dinisbatkan sebagai kegelapan. Maka ketika terjadi dalam diri manusia
Apa maksud gelap dalam diri manusia? Adalah kebodohan, ketidaktahuan. Maka ketika di zaman Rasulullah, kan Rasulullah menyebutkan kaum jahiliyah kan itu, orang-orang yang bodoh. Bukan berarti mereka buta huruf, miskin, bukan. Tapi yang dikatakan bodoh pada masa itu adalah tidak menerima Islam, tidak menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut kegelapan dalam diri manusia, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna Lailah. Al-Qadar dalam sisi bahasa maknanya ketentuan Allah. Maka dalam perspektif ilmu hakikat, Al-Qadar bisa dimakna hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencerahan ilmu yang Allah berikan kepada seorang hamba yang terpilih, yang tadinya bodoh menjadi tahu, yang tadinya tidak tahu tentang halal haram menjadi tahu. Itu makna hakikat Lailatul Qadar. Coba kita analogikan, kita berumpama saja. Ada dua orang, mohon maaf, yang satunya itu bodoh, yang satunya berilmu. Sama-sama megang ayam dalam rangka untuk dimakan. Syaratnya harus dimatikan dulu. Orang yang berilmu pasti akan mematikan, menyembelih dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dapat hidayah. Tapi orang yang bodoh tidak tahu, yang penting mati ya. Yang penting ayam mati, dicekik Pak, dicekik, dibanting kan. Bodoh nggak tahu ilmunya. Bapak Ibu, saya tanya, orang yang bodoh ketika mencekik ayam, walaupun 1000 ayam, dibandingkan dengan orang yang berilmu 1 ayam, tapi dengan ilmu, dengan nama Allah, lebih baik yang mana? Pilih yang mana Bapak Ibu? Tentu 1 lebih utama daripada 1000 ayam. Kita berumpama lagi, orang yang bodoh dan 1 berilmu, sholat, yang 1 paham tentang ilmu sholat, tentang ilmu berwudu, yang 1 tidak paham, tidak tahu ilmu wudu, ilmunya sholat. Wudunya orang bodoh Pak, mohon maaf, tidak seperti orang yang berilmu. Punten, kalau orang berilmu kan udah jelas ya, diawali dari bebersih, terus niat, muka, dan seterusnya dibasuh. Tapi orang yang bodoh bisa terbalik Pak, dari kaki dulu, yang dibasuh, baru tangan, setelah itu baru muka. Itu orang bodoh. Ketika dia beribadah juga tanpa ilmu, maka bila dibandingkan orang yang bodoh ini dalam kegelapan kehidupannya, suruh milih malaikat yang berilmu, sholat dengan benar karena ilmunya. Yang tidak berilmu, sholatnya awur-awuran. Walaupun dia 1000 kali sujud, 1000 kali rakaat, yang bodoh tadi dibandingkan 2 rakaat orang yang berilmu, maka ini Pak, 2 rakaat lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang bodoh. Bisa dipahami nih? Paham betul Bapak Ibu kok pada tercengang nih Pak? Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah makna perumpamaan hakikat daripada Lailatul Qadar. Jadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya tidak beriman menjadi beriman, yang tadinya tidak sholat jadi sholat, yang tadinya tidak paham Al-Quran bisa paham Quran, itu yang dinamakan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah bersabda, naumul alim khairum min ibadatil jahil.
tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Paham sampai di sini? Paham? Alhamdulillah. Selesai Pak ini waktunya. Masih ada waktu? Lanjut? Lanjut. Bismillah. Jamaah rahimakumullah. Jadi ketika kita sudah mendapatkan pencerahan ilmu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin dekat dengan Rabb-nya. Maka asyam, puasa itu natijahnya, tujuannya adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa, ta, qaf dan waw, dari sisi makna hakikat, tak itu dua titik simbol kedekatan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Tak itu adalah tazkiyatun nafs. Jadi seorang diri itu akan senantiasa membersihkan diri dari dosa-dosanya, lahir maupun batin. Tak itu taibu ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengembalikan apa yang dipunya hari ini yang kita merasa punya, kita kembalikan kepada Allah. Itu namanya takwa. Tidak merasa memiliki ilmu, memiliki jabatan, memiliki harta, tidak merasa, bahkan anak, istri, bahkan diri sendiri itu bukan milik kita, milik Allah. Kita kembalikan. Taibuna ilallah. Ketika sudah mendapatkan pencerahan hidayah, maka ketika sudah kembali kepada Allah, tak semakin dekat kepada Rabb-nya. Qiyam, qaf berarti qiyam. Qiyam itu bangkit dari keterpurukan, bangkit untuk memperbanyak bekal menuju akhirat, bangkit untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maqama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang bangkit mendirikan qiyamul lail, salat tarawih seperti ini, maka diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang datang. Bangkit, semangat girahnya. Setelah bangkit, maka waw artinya usul, berkesinambungan, menghubungkan diri seorang hamba kepada Rabb-nya tiada putus. Usul artinya orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bangkit senantiasa memperbaiki diri, menjauhi larangan Allah, maka dia berkomitmen untuk senantiasa menjaga hubungan diri terhadap Rabb-nya, bukan hanya di dunia ini Pak Ibu, tapi hingga hari kiamat, bahkan di akhirat kelak. Orang bertakwa itu senantiasa dekat kepada Allah sepanjang hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ketika seseorang itu sudah mendapatkan al-qadar, istiqomah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijawab surat Fussilat ayat 30, Pak. Ayat 30 yang tadi kita bawakan dalam salat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah. Ngantuk Bu? Enggak? Alhamdulillah. Kira ini pada ngantuk ini. Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang istiqomah sesungguhnya dia akan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu. Ketika sudah istiqomah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan para malaikat. Kalau dalam Al-Qadar tanazzalul malaikah, taknya satu Pak. Tapi kalau Fussilat ini tatanazzalu alaihimul malaikah, ada tambahan tak. Jadi tanazzalu sama tatanazzalu dari sisi bahasa maknanya sudah beda.
Maka yang tambah tak tadi lebih banyak malaikatnya, Pak, yang diturunkan kepada orang-orang yang istiqomah. Mereka bilang, kalau dulu kan Rasulullah udah jelas sama Jibril seperti kita berhadapan gini. Kalau kita yang mungkin lewat ilham atau hidayah, kalau kita semakin kuat gitu, Allah yang kuatin. Mereka bilang, Allah takhafu, wahai hamba Allah, kalian yang istiqomah, janganlah takut menghadapi berbagai macam problem kehidupan di dunia ini. Wala tahzanu, jangan kau bersedih wahai hamba Allah, walaupun kau miskin, kau sedang sakit, itu ujian dari Allah. Wa abshiru bil jannah, surga sedang menantimu. Itu ketentuan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, sudah jelas orang ini sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar ketika istiqomah, maka dikabarkan sebelum meninggal akan mendapatkan surga Allah. Amin Allahumma amin. Maka orang seperti ini, Pak, ketika dia sudah semakin dekat kepada Allah, berlakulah tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sana. Berpikir sesaat, bertafakur sesaat lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Artinya berpikirnya orang yang ma'rifat terhadap Allah, tafakkur ketika melihat makhluk, tidak berhenti di dalam makhluk itu tapi menembus ke dimensi di balik makhluk ada sang Khaliq. Setiap memikirkan sesuatu selalu mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Menembus ke dimensi siapa di balik makhluk itu. Itulah orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkurnya, Pak, lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh tadi 1 tahun. Itu yang dimaksud hadis dan ayat ini, Pak. Sekarang udah paham, J? Berarti arti Lailatul Qadar yang mendapatkan adalah orang-orang yang tadinya bodoh menjadi pinter, yang tadinya tidak mendapat hidayah mendapatkan hidayah, yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Berarti mayoritas jamaah Subul Salam sudah mendapatkan Lailatul Alhamdulillah. Udah selesai, Pak, kalau udah alhamdulillah. Berbahagialah, Pak. Insya Allah kita akan masuk dalam surga Allah di pintu Ar-Rayyan. Fa insya Allah. Lama-lama, Pak, ya. Nanti bosan nanti. Insya Allah kita lanjut di pekan-pekan berikutnya kalau masih ada jadwal. Jadi pada intinya memahami Lailatul Qadar itu adalah, dan jangan hanya dalam perspektif syariat tapi juga perspektif hakikat. Itulah maknanya. Hakikatnya kita semuanya hari ini, saat ini, setiap Ramadan syaratnya istiqomah, Pak, ya. Awalan wa akhiran istiqomah, ya. Tarawihnya istiqomah, infaknya istiqomah, sedekahnya istiqomah. Kalau perlu ditambahi tiap hari, Pak. Yang biasanya 5.000 jadi 10.000, yang tadinya biasanya 10.000 jadi 20.000, yang tadinya 10.000 menjadi 50.000, gitu, Pak, ya. Biar saldo Subul Salam semakin banyak dan berkah, Pak, ya. Itu tandanya yang semangat istiqomah, ingin meraih ridho Allah dan dijanjikan surga, masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya Bapak Ibu mohon maaf, mudah-mudahan sedikit ada hikmah dan manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.